Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series Matematika untuk SD atau MI kelas 4. Yang mana kita sudah sampai pembahasan di latihan 7 ya. Masih di bab 1 ya, tentang pecahan ya, yang mana latihan 7 ini membahas tentang jumlah, selisih, perkalian dan pembagian dari dua pecahan ya. Jadi kita mau menghitung jumlah, selisih, perkalian maupun pembagian. Yang mana untuk soal nomor 1 di latihan 7 kemarin sudah kita bahas ya. Jadi mungkin kalau yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist ya. Jadi untuk bab 1 ini sudah kita bahas mulai dari latihan 1 sampai dengan latihan 7 yang nomor 1 ya di video sebelumnya. Untuk itu akan kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 2 dan seterusnya di latihan 7. Langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas ya. Jadi di sini untuk latihan 7. Nah, yang nomor 1 kemarin sudah kita bahas, ini tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sekarang untuk yang nomor 2 ini adalah perkalian dan pembagian ya. Taksirlah hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan berikut. Nah, ini dari A sampai dengan J ya, dari A sampai dengan J. Di sini sudah saya kerjakan untuk yang nomor 2. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut ya. Kita mulai dari yang A. Oke, di sini taksiran perkalian dan pembagian pecahan. Ini ada 1/12 dikalikan dengan 5. Oke ya, 1/12 dikalikan 5 lah. Untuk penaksiran ini ya. Jadi 1/12 itu kita bulatkan ya. 1/12 itu dia 1 itu kurang dari setengahnya 12, maka ini pembulatannya adalah 0 ya. Jadi 1 tambah 0 itu 1, maka 1/12 pembulatannya adalah 1 ya. Kita taksir menjadi 1. Kemudian 5-nya tetap, sehingga 1/12 dikalikan 5. Nah, 1/12-nya tadi kita jadikan 1, kemudian 5-nya tetap, maka 1 kalikan 5 hasilnya adalah 5 ya. Jadi ingat lagi untuk pembulatannya ya. Kalau misalnya kurang dari setengah penyebutnya, itu dia pembulatannya ke bawah atau jadinya 0. Tetapi kalau pembilangnya itu setengah dari penyebut atau lebih, itu pembulatannya menjadi 1 ya. Contohnya ini 1/12 ya, atau 1/12. Kita lihatnya 1/12 saja yang pecahannya ya. 1 itu berarti kan kurang dari setengah, maka pembulatannya jadinya 0. Oke. Kemudian untuk yang B ya, 7 dikalikan 2, 6/7 ya. 7-nya tetap ya, karena tidak ada pecahannya. Kemudian untuk yang 2, 6/7, kita lihat 6/7 lah. 6 ini lebih dari separohnya 7 ya. Jadi dia akan mendekati 1, atau kita 6/7 kita bulatkan menjadi 1, sehingga 2 ditambah 1 jadinya adalah 3. Sehingga 7 dikalikan 2, 6/7 itu kira-kira 7-nya tetap, kemudian 2, 6/7 kita bulatkan jadi 3. 7 kali 3 hasilnya adalah 21. Kita lanjut ke bagian C. Ini ada 3/4 dikalikan 3 1/8. Nah, ini kita bulatkan semua ya. 3/4 lah. 3/4 berarti 3 ini lebih dekat dengan 4 ya, atau lebih dari separuhnya 4, maka dijadikan 1. Maka 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Kemudian ini 3/1/8 lah. 1/8 itu dia lebih dekat ke 0, atau 1 itu juga kurang dari separuhnya 8 ya. Separuhnya 8 itu 4, berarti dia jadinya 0. 1/8 jadinya 0. Maka 3 tambah 0 pembulatannya jadi 3. Sehingga 3/4 dikalikan 3/1/8 itu hasilnya adalah kira-kira jadinya 4 kali 3 sama dengan 21.
Kita lanjut untuk yang bagian D. Ada 4 1/10 kalikan 2 1/3. Lah 1/10 ini jadinya adalah 0 ya, karena kurang dari separuhnya 10. Nah, sehingga 4 tambah 0 jadinya adalah 4. Kemudian 2 1/13. 1/13 ini juga jadinya 0 ya. Kita bulatkannya jadi 2 tambah 0 jadinya adalah 2. Sehingga 4 1/10 dikalikan 2 1/13, kira-kira 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Kemudian kita lanjutkan untuk yang bagian F. Yang bagian F ini ada pembagian sekarang. Kalau tadi perkalian, mulai dari bagian F ini pembagian ya. Ini yang bagian E bisa buat latihan ya. Caranya sama ya. Pembulatannya seperti itu. Pokoknya kalau kurang dari separuhnya penyebut itu kita bulatkan jadi 0. Tetapi kalau separuhnya penyebut pembilangnya atau lebih itu pembulatannya jadinya 1. Sehingga untuk yang F ini juga sama ya. Berarti 4-nya tetap 2 1/7. Kita lihat pecahannya 1/7. Nah 1 itu berarti kan kurang dari separuhnya penyebut. Berarti jadinya 0. Maka 2 tambah 0 jadinya 2 ya, kita bulatkan. Maka 4 bagi 2 1/7 itu kira-kira 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian untuk yang bagian G ya, bagian G ini juga pembagian ya. 5 11/12 dibagi 2. 5 11/12 ya, 11/12 ini berarti lebih dekat dengan 1 atau kita bulatkan jadi 1 ya. Maka 5 tambah 1 jadinya 6. Kemudian 2-nya tetap, sehingga 5 11/12 dibagi 2 itu kira-kira 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian kita lanjut yang H. Yang H ini ada 12 1/15 dibagi 2. Itu kira-kira berarti menjadi 1/15 jadinya 0 ya. Maka jadinya 12 dibagi 2-nya tetap. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Kemudian untuk yang J, I-nya saya lewati ya. Caranya sama, jadi memang sengaja tidak semua kita bahas supaya buat latihan juga ya. Kurang I yang belum dibahas. Lanjut kita yang ke bagian J. 47 12/13 dibagi 11 3/4. Nah kira-kira ini 12/13 itu jadinya 1 ya. Karena lebih dekat dengan 1, atau 12 itu kan pembilangnya lebih dari separuhnya penyebut ya. Sehingga kita jadikan 1. 47 tambah 1 jadinya 48. Kemudian ini 3/4. 3/4 ini juga mendekati 1 atau lebih dari separuhnya penyebutnya. Sehingga jadinya kita tambah 1 jadinya 12. 48 ditambah 48 dibagi 12 hasilnya adalah 4. Oke, untuk nomor 2 sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Taksirlah hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal berikut ya. Kita jadi diminta untuk menaksir hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Kalau tadi pecahan campuran ya, sekarang kita ke pecahan desimal, penjumlahan dan pengurangan. Oke, langsung saja untuk nomor 3. Di sini juga sudah coba saya kerjakan. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, untuk yang bagian A ini ada 3 ditambah 2,7. Nah, bagaimana hasil dari taksiran penjumlahannya? Nah, ini berarti 3-nya tetap. Kemudian 2,7 ya, kita lihat per 10-nya. Per 10-nya ini adalah angkanya adalah 7. 7 itu berarti ikutnya adalah 5 ke atas ya. 5, 6, 7, 8, 9. Berarti pembulatannya adalah kita bulatkan ke atas. Kalau kita bulatkan ke atas berarti satuannya kita tambah 1. Jadinya 2,7. Kalau ini kita tambah 1, 2-nya kita tambah 1 jadinya 3. Maka 3 ditambah 2,7 jadinya adalah 3 tambah 3 hasilnya 6. Kemudian lanjut untuk yang bagian B. Ini 3,3 lah. Persepuluhannya adalah 3. 3 itu berarti di bawah 5 ya. Jadi kalau di bawah 5 itu 4, 3, 2, 1 itu
pembulatannya kita bulatkan ke bawah ya. Kalau kita bulatkan ke bawah berarti satuannya tetap ya, sehingga ini 3,3 kalau kita bulatkan jadinya 3, maka 3 tambah 9 ya, 3 tambah 9 hasilnya adalah 12. Lanjut yang C, ini 4,5 tambah 2,9, nah 5 ya, komanya atau persepuluhannya adalah 5, berarti ikutnya 5 ke atas ya, 5, 6, 7, 8, 9, berarti dia pembulatannya berarti kita tambah 1 ya, satuannya jadinya 5 ya. Kemudian 2,9 sama ya, persepuluhnya adalah 9, berarti kita bulatkan naik ke atas karena dia ikutnya 5 ke atas toh, berarti kita tambah 1 ya, satuannya jadinya 3, maka 5 tambah 3 hasilnya adalah 8. Lanjut untuk yang bagian D. Bagian D ini mau kita bulatkan sama ya, kesatuan terdekat. Kalau kesatuan terdekat yang kita lihat adalah per 10, walaupun ini di belakang koma ada 2 angka, per 10 sama per 100. Tetapi karena kita mau membulatkan kesatuan terdekat, maka yang kita lihat adalah per 10. Di sini per 10-nya angkanya adalah 2. Kalau 2 berarti ikutnya di bawah 5 ya. Di bawah 5 berarti pembulatannya ke bawah, sehingga satuannya tetap ya, jadinya 7 ditambah ini 10,95. Lah ini kita lihat per 10-nya adalah 9. 9 berarti pembulatannya ke atas, maka satuannya kita tambah 1 jadinya 11. 7 ditambah 11 hasilnya adalah 18. Kemudian untuk yang bagian F ya, bagian E-nya saya lewati, caranya sama ya pembulatannya. Sekarang kita ke pengurangan. Yang F ini 4 dikurangi 1,9. Nah 4-nya tetap, kemudian ini 1,9. 9 berarti dia ikutnya 5 ke atas. 5 ke atas berarti pembulatannya ke atas ya. Maka satuannya kita tambah 1, jadinya 2. 4 kurangi 2 hasilnya 2. Kemudian untuk yang bagian G ini ada 6,1 dikurangi 3. Ini persepuluhannya adalah 1. 1 itu berarti di bawah 5. Di bawah 5 berarti satuannya tetap, jadinya 6, kemudian dikurangi 3 ya, udah tetap 3. 6 kurang 3 hasilnya adalah 3. Lanjut ke H. Ini ada 8,3 dikurangi 5,6 ya, 8,3 berarti 3 itu di bawah 5, berarti di sini tetap 8, kemudian 5,6, 6 berarti ikutnya 5 ke atas. Pembulatannya kita naikkan ke atas, satuannya kita tambah 1 jadinya 6. 8 dikurangi 6 hasilnya adalah 12. Lanjut ke bagian I, ada 15,77 dikurangi 10,2. Lah 15,77. Nah, ini berarti mau kita bulatkan karena yang di belakang ini juga kesatuan ya, satuan terdekat, berarti ini kita ke satuan terdekat, berarti kita lihat per 10-nya. Per 10-nya adalah 7. 7 berarti dia ikutnya 5. 5 ke atas berarti pembulatan ke atas ya, satuannya ditambah 1 yaitu 16 dikurangi 10,2. 2 itu berarti di bawah 5. Kalau di bawah 5 satuannya tetap, sehingga 10. 16 dikurangi 10 hasilnya adalah 6 ya. Mungkin ini pembahasan untuk latihan 7 nomor 2 dan juga nomor 3 ya, nomor 2 dan nomor 3. Untuk pembahasan berikutnya nomor 4 dan seterusnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan ataupun masukan bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.